Indonesia, tanah airku, ada tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, ragaku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pada permulaan September 1944 tersiar ucapan Perdana Menteri Jepang, yaitu Bapak Kaiso. Nah, Bapak Kaiso itu mengatakan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak di kemudian hari. Nah, ucapan tersebut sangat menggembirakan otomatis ya, dan disambut dengan mengadakan rapat umum seperti rapat umum di lapangan Ikada, Jakarta. Dalam rapat umum tersebut, Bapak Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa pemimpin Jawa Hokokai itu berpidato. Sejalan dengan pengumuman Perdana Menteri Kaiso tersebut juga, di Jawa banyak mengalami perubahan. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan kembali. Bendera merah putih boleh dikibarkan bersamaan dengan Hinomaru. Dan beberapa orang juga dipekerjakan di beberapa kantor pemerintahan yang ada di Jepang, yang sebelumnya belum pernah ada, begitu. Dengan memperhatikan hal tersebut, mungkin kita bisa menggambarkan begitu ya, bahwa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kita kenal sebagai lagu kebangsaan negara Republik Indonesia itu, ternyata di zaman itu sangat tidak mudah, begitu ya. Sangat tidak mudah, karena memang waktu itu dilarang di waktu pemerintahan Jepang itu yang sedang menjajah Indonesia. Tapi karena ada pengumuman tersebut, akhirnya kita dimudahkan, begitu ya, dibolehkan untuk menyanyikan lagu tersebut. Nah, di balik itu semua, karena Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia yang kedua melawan Sekutu, untuk mendapatkan simpati bangsa Indonesia, maka Jepang menjanjikan kemerdekaan tersebut. Jadi alasan utama Jepang sekarang sudah terlihat bahwa itu adalah supaya kita bantuin lah, bahasa mudahnya kayak gitu, karena kan dia lagi kalah perang nih gitu kan. Nah, kalau misalnya bantuin kan minimal ada simpati lah dari bangsa Indonesia. Kemudian Jepang menjajah Indonesia itu ketika dapat mengusir penjajah sebelumnya, yaitu Belanda. Jadi dulu kita dijajah oleh Belanda dan akhirnya datang Jepang, dan akhirnya kita dijajah oleh Belanda lagi. Dijajah oleh Jepang. Kemudian Belanda itu telah lama ya menguasai Indonesia dalam usahanya menguasai rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Padahal sebelumnya wilayah Indonesia itu merupakan wilayah yang makmur dengan beberapa kerajaan sebagai pengelola pemerintahan di beberapa wilayah. Perjuangan panjang kemerdekaan Indonesia itu melawan penjajah banyak memakan korban, yang kemudian kita kenal sebagai tokoh-tokoh daerah sebagai pahlawan nasional. Kebangkitan nasional pada tahun 1908 menjadi titik tolak perjuangan bangsa Indonesia, seperti melawan penjajah melalui organisasi.
Kemudian disusul dengan Gelora Para Pemuda yang pada tahun 1928 berjanji dalam Sumpah Pemuda. Sampai pada tahun 1945 sebagian tokoh-tokoh tersebut yang waktu itu ikut Sumpah Pemuda itu ditetapkan menjadi anggota BPUPKI gitu ya. Nah, sebagai tindak lanjut dari janji Jepang pada peringatan pembangunan Jawa Baru pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI atau dikenal dengan Dokuritsu Junbi Chosakai, itu pakai bahasa Jepang, untuk menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan. Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito waktu itu, kaisarnya lagi ulang tahun gitu ya. Pada tanggal 29 April jadi kita jadi tahu ya Kaisar Hirohito itu lahirnya tanggal kapan. Kemudian BPUPKI waktu itu secara resmi dibentuk oleh Jepang. Nah, upacara pelantikan dan sekaligus upacara pembukaan ada sidang pertama BPUPKI gitu. Jadi diadakan di gedung Chosangin. Kalau sekarang itu di mana ya, di Gedung Pancasila. Nah, Gedung Pancasila pada waktu itu dilaksanakan sidang pertamanya itu 28 Mei gitu ya, 45. Maksudnya bukan pembukaannya begitu ya. Kemudian susunan kepengurusan BPUPKI sebagaimana yang terdokumentasi di Mensesnek gitu ya. Nah, itu terdiri atas ketua. Jadi ketuanya itu adalah BPUPKI itu adalah Bapak Rajiman Widyodiningrat. Nah, kemudian wakil ketuanya itu dari Jepang yaitu Itibangase Yoshio. Kemudian RP Suroso. Kemudian anggota selanjutnya adalah 60 orang dan anggota tambahan 6 orang. Adapun tugas BPUPKI ini tugasnya ya, jadi dapat diamati dari pembahasan dalam sidang-sidangnya. Jadi waktu itu BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali. Nah, mengadakan sidang yang tidak resmi itu sekali. Sidang resmi yang pertama diadakan itu sehari setelah pelantikan BPUPKI yang tadi di gedung tadi ya, di gedung kalau sekarang namanya Gedung Pancasila. Kemudian yaitu pada tanggal 29 Mei waktu itu sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Nah, sidang pertama BPUPKI tersebut, di sidang berarti sidang yang kedua ya. Yang kedua itu berlangsung dari tanggal 10 Juli sampai 17 Juli tahun 45. Nah, agenda sidang BPUPKI yang kali ini tuh membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran begitu ya. Pembelaan itu kayak kalau sekarang mah TNI-nya begitu ya, di pertahanannya gitu bahasa mudahnya gitu. Kemudian pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI itu dibagi-bagi gitu, dibagi-bagi menjadi panitia-panitia kecil. Nah, panitia kecil ini terdiri atas panitia perancang undang-undang dasar. Nah, itu ketuanya Bapak Soekarno. Kemudian untuk pembelaan tanah air itu Abi Kusno Cokrosuroso, dan panitia keuangan dan panitia untuk ekonomi itu diketuai oleh Bapak Muhammad Hatta. Oke teman-teman, sepertinya kita udah selesai ya untuk pembelajaran di pertemuan yang sekarang. Semoga ini banyak manfaatnya begitu ya, banyak manfaat untuk kita semua dan udah gitu aja. Oke, semangat.